tidak mungkin satu negara bisa maju kalau rakyatnya bodoh dan miskin. Ya kan, rakyat butuh apa? Hanya mau butuh 50.000, coblos, bayar 50.000, 100.000, atau mau dapat sekolah gratis. So this is where I work. You know I like a problem, so I choose something which is a crucial issue, a provocative. Di sini kawan-kawan kita nantinya akan memaparkan tentang terobosan-terobosan baru dalam hal pemikiran. Nur Sebani, seorang pengacara terkenal, seorang wanita pengacara Quebec. Concentrate. Go. Komisi tidak berfungsi secara optimal. Dia tidak. Siapa yang coach siapa? Dan Moskow itu dia? Sumita Tobing. Ada salam loh. Ibu Sumita Tobing, terima kasih sang guru. Okay. Good. Yes. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali dalam forum Indonesia Satu Channel, sebuah program para pemimpin lintas generasi. Diskusi-diskusi untuk mengedukasi, menginformasikan, dan juga sekaligus hiburan. Dan saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendiskusikan sesuatu, terutama soal media dan politik, dengan seorang tokoh yang saya tahu Anda kenal. Saya perkenalkan Dr. Sumita Tobing, mantan Dirut TVRI. Selamat datang, Kak Ita. Selamat berjumpa. Kak Ita, apa kabar, Kak Ita? Oh, kabar baik. Baik. You looks younger, Kak Ita, than your ya. age. Kalau dikatakan tuh, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin karena kita tetap happy. Tetap happy itu karena apa, Kak Ita? Karena merasa yang kita bikin itu, kita lakukan dengan sepenuh hati dan ketulusan dan untuk kebaikan. Jadi tidak ada rasa bersalah ke dalam diri kita. Jadi kita bergembira. Bergembira ya, Kak Ita. Saya ada kutip, menikmati your journey, enjoy your journey. Tentu. Itu kalau dikatakan itu perjalanan, apalagi untuk Indonesia ya, yang terdiri dari berbagai budaya, suku, segala macam, ya kan. Nah tentu ini adalah perjalanan hidup. Dan untuk berjalan hidup ini, ya kita harus paham di mana selokan, di mana ada bukit-bukit. Nah, jadi tidak ada rasa putus asa, rasa benci, tidak ada. Jadi kalau kita bicara media dan politik di Indonesia hari ini, ya seperti itu ya. Kita harus menikmati, tapi harus punya tujuan kan, Kak Ita ya. Betul. Tetapi kan misalnya apalagi tadi Pak Freddy mengatakan media dan politik. Satu media. Nah media itu tugasnya apa? Ya kan? Bagaimana hubungan media dengan politik? Nah itu kan harus juga dibaca. Ya. Dibaca, reading. Ya. Ya, dibaca. Harus literasi. Ya, dibaca, membaca. Membaca itu masuk di situ bukan hanya analisa, interpretasi juga masuk. Nah, jadi kalau kita udah mahir membaca, ya kita akan bergembira. Jadi harus baca. Kalau mau kita pilih misalnya analisa isi, content analysis, ya kan. Oke, TikTok ada berapa? Apa aja isinya? Ini apa? Ya itu representasi dari rakyat. Ya. Jadi Sobat Leader, Dr. Sumita Tobing atau Sumita Tobing PhD ini, beliau ini di kalangan teman-temannya, termasuk saya, selalu sapa dengan Kak Ita. Oke ya Kak Ita ya? Sapa Anda dengan Kak Ita. Terserah Pak Freddy, saya mau dipanggil Kak Ita, Ibu, Nenek, Tante. Oke, it's up to you. Jadi Kak Ita ini, saya mengenal beliau ketika masih di reporter TVRI sampai menjabat Dirut
Beliau ini PhD-nya dari Ohio University di Amerika Serikat. Dan saya pernah ke sana, Kak Ita. Saya bertemu dengan Profesor Kak Ita, namanya Prof. Mick Daniel, yang menulis buku Broadcasting in Asia. Dia cerita tentang your reputation. Dan dia bilang, Dr. Sumita Tobing itu, dia cerdas dan punya karakter. Dan kenapa saya terinspire dengan Anda, Kak Ita, dalam beberapa hal di dunia broadcasting. You never trade off. Tentang integritas ini, tentang bagaimana membangun sesuatu di mana Anda bekerja. Bahkan Kak Ita pernah dipenjarakan karena mempertahankan integritas membangun TVRI. Itu gimana tuh ceritanya, Kak Ita? Oh, itu saya sebetulnya jadi dirut TVRI disuruh Gus Dur. Karena saya katakan kalau TVRI mau bagus jangan pakai APBN. Lalu dari mana duit? PT kan. Peserokan. Peserokan. Nah, jadi nanti kalau udah pesero, ya akan jadi bisnis di satu sisi lainnya adalah agent of change, agent of development untuk bangsa Indonesia. Nah, tetapi kita boleh dong berhadapan dengan Hollywood, ya kan? Karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku, adat, jadi masih melimpah cerita-cerita drama di sini yang bisa kita diekspor, jual. bisa diekspor. Nah, karena Hollywood sendiri udah terbatas ya, mereka udah 100 tahun lebih, ya kan, ceritanya udah nggak ada. Nah, sedangkan kita ceritanya kan berlimpah, indah, tempat ada, ya kan, kemudian juga budaya-budaya. Jadi setelah duduk di TVRI dengan apa yang Kak Ita lihat di TVRI itu, kan sampai hari ini seperti biasa-biasa saja. Katanya anggaran bertambah, tapi kalau kita lihat pandang dari luar, nggak berubah, biasa saja, hanya baliho-baliho yang berubah. Karena semua juga kan ada aturannya. Status TVRI itu apa? Kan pakai APBN, udah itu PNS, ya kan? Nah, semuanya kan udah diatur gitu. Jadi misalnya TVRI itu adakah ditantang sebagai agen. Sekarang orang berpikir untuk berubah itu juga adalah seorang yang dinamis. Ya kan, dia punya pola pandang yang punya basic ya. Nah, kalau nggak mau berubah untuk apa? Dia punya agenda nggak? Bagaimana seseorang memandang Indonesia di dalam global competition ini? Lalu di mana misalnya media berperan untuk masuk di dalam kompetisi global ini. Karena kenapa saya ngomong ini, ketika berubah sebagai unit di bawah Departemen Penerangan, reformasi berubahlah jadi Depen dibubar, berubahlah menjadi Perjan, ada Perum Pesero kan, dulu BUMN kan begitu. Lalu kemudian RRI kan ke Perjan. Waktu zaman sama-sama Perjan, Kak Ita dorong dia ke PT. PT, bukan Perjan. Dan itu terjadi kan, usulan Anda itu kan terjadi, Kak Ita. Memang ada sebentar waktu menterinya Laksamana Soekardi ya. Nah, tetapi ketika di PT itu saya tidak terpilih. Bagaimana tarik menarik ketika mau berubah dia karena memang orang bilang PT itu BLU, Badan Layanan Umum, lembaga penyiaran publik kayak sekarang. Tapi kadang-kadang terjemahan layanan publik itu kan umum, bisa diterjemahkan umum juga. BLU, Badan Layanan Umum kan di luar, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ini kan memang berat. Bisa bilang umum, bisa juga bilang publik. Jadi, tapi arahnya kan itu ke Pesero di era Kak Ita itu. Ya. Pertarungannya seperti apa perdebatannya itu awal-awal itu? Di awal, karena gini, saya duduk di situ kan karena memang ditaruh Gus Dur ya. Dan dari awal saya bilang sama Gus Dur, kalau TVRI itu mau maju jangan pakai APBN. Jadi duitnya dicari sendiri, maka PT. Lalu tugasnya sebagai pembangun bangsa, agentnya, agent of development untuk membangun itu tetap jalan. Nah, tetapi yang di sini butuh duit, gapai pakai APBN. Lalu saya paparkan, nah bagaimana misalnya seperti Hollywood membuat industri film. Ya, banyak uangnya. Begitu juga Korea masuk. Jepang masuk, kan film-filmnya masuk kemari. Nah, kenapa kita tidak jadi eksportir juga? Film-film seperti hiburan,
Ya kan bikinlah orang Batak kawin sama orang mana? Orang NTT. Adatnya beda, berantem, tahu damai. Nah, itu kan bisa drama. Entertainment itu. Iya, bisa drama, bisa konflik, bisa kita jual keluar sana. Masa film India Yang kita tonton. yang kita tonton. Nah, jadi itu yang saya sajikan kepada Gus Dur, langsung diterima. saya ditaruh di situ duduk untuk mempetikan itu. Tapi sayang idenya ke Pesero itu kita tidak berlanjut di sana ya. Satu, tapi kan peseronya juga sebentar kan, langsung keluar undang-undang penyiaran menjadi TV publik. Tapi Anda merasa dikorbankan di situ oleh anak-anak. Enggak, kenapa? Karena kita bisa dibawa ke pengadilan kan akhirnya. Enggak ada urus. Ya kan, saya kan tahu. Ya. Saya kan tahu ya kan. Artinya TVR itu kan saya kenal dan saya juga dibesarkan di TVR, jadi saya tahu. Jadi saya kalau dibilang saya dikorbankan enggak. Nah, kenapa? Cara pandang. Kita memandang. bisa korban karena cara pandang orang berbeda dan Ya, cara pandang saya adalah membawa ini ya menjadi maju. Begini deh. Saya di Ohio University, saya cek ada mata pelajaran membawa pesawat penumpang 2. Lalu saya cek di administrasinya, siapa yang ngambil mata pelajaran itu? Ternyata petani-petani yang di sekitar Ohio itu. Saya pergi ke petani itu. Jadi petani itu punya pesawat berpenumpang 2 untuk ngecek sapinya dan kepelelangan komoditi. Apakah tidak saya impikan itu terjadi? Saya kan tahu kan bagaimana Indonesia 13.600 pulau semua ada di sini. Ya kan harus dicek, harus di apa? Katakanlah diberdayakan. saya pernah waktu di Ohio itu ada satu temuan namanya Computer Safety Landing. Itu teman-teman temuan dari Ohio University. Jadi kalau kita naik pesawat kan selalu matikan telepon dan semua. Nah kalau saya tidak tahu yang sudah menerapkan itu mereka nggak ragu lagi pakai apa namanya orang mau telepon kayak apa mau landing aja karena ada komputer yang menertibkan safety landingnya. Di tempat kuliah KAITA itu memang mereka punya banyak inovasi yang saya tahu. Ketika saya masuk di situ ya untuk S2 ya, S2 itu tahun 83, itu Ohio University itu udah usianya ratusan tahun. Iya. Nah, KAITA ini kita bicara kenapa saya lari ke sana, balik ke sini, karena bicara media dan politik. Hari ini KAITA, kita perhatikan perjuangan KAITA bukan saja TVRI, tapi dipakai juga dalam pemikiran KAITA membangun TV-TV swasta ini, TV-TV komersial. Dan mungkin salah satu Metro, SCTV itu buat tangan KAITA juga ya. Iya. Itu gimana Anda mendorong mereka supaya menjadi profesional? Mendorong mereka. Saya harus tahu pola pikir dia. Kan KAITA ini dari media, Ya. dulu government media, dan menjadi media public service di TVRI itu, tapi di sana kan komersial. Ya, ya kan, karena gini, Dia- sebagai media komersial, itu dapat duitnya dari mana? Kan dari iklan. Iklan itu ada karena ada penonton. Nah, kita harus tahu siapa penonton kita. Nah, kenapa dia mau nonton? Apa yang dibutuhkannya? Ya, kita penuhi kebutuhannya. Maka dia nonton. Jumlah penonton banyak, iklan masuk. Iklan masuk, pemilik perusahaan senang kan? KAITA dari media yang tidak cari untung. Oke lah, ketika saya di TVRI, dikatakan misalnya saya ajukan menjadi pesero, ya, pesero itu harus dapat untung. Ya, Ya, ketika kenapa? kalau menjadi Karena pesero. direkturnya harus dibayar dengan bagus. Ya. Semua. Karena saya juga ditanya sama PNS itu, Ya. Bu, kalau nanti ini pesero, saya pegawai negeri, kerja di sini bagaimana? Ya kerja aja. Nah, terus ya gajimu berapa sekarang pegawai negeri? 20 lipat. 20 lipat dari itu. Mau nggak? Saya bilang. Maulah ya. Mau nggak? Ya, 20 lipat dari itu. Mau tidak gitu? Hmm. Ya kenapa ya? Karena kita udah PT ini kan siapa? Tapi sayang dari itu kan, semua akhirnya tiba-tiba undang-undang penyiarannya keluar. Nah, keluar, dibunuh. Bunuh, maka pesero dibunuh. Dibunuh. KAITA tidak jadi dirut lagi.
Lalu mereka kembali, mimpinya mereka ini, dan DPR, Komisi 1 waktu itu, pingin memimpikan TVRI di RRI ini menjadi BBC-nya. Mereka lupa kalau BBC itu culture-nya, cara kerja dan dia peradabannya sudah begitu. Sementara TVRI bagaimana bisa jadi kayak BBC kita? Mereka maunya begitu, kayak BBC, selalu benchmark. NHK kayak BBC kayak, tapi enak diomong ya, tapi begitu kita mau melakukan perubahan, berat kayaknya ya mereka. Bisa saya buka? Buka, boleh. Oke ya. Saya masuk TVRI Medan tahun 70. Mm-mm. TVRI Medan tahun 70. Ya. Itu siarannya Sumatera Utara dan Aceh. Sumatera Utara dan Aceh. Jadi isinya itu hanya tentang Sumatera Utara dan Aceh. 70. Lalu 76 Soeharto beli satelit. Nah, beli satelit gitu, kemudian 78 TVRI Medan relay TVRI Jakarta 2 jam. Yang jadinya TVRI Medan yang siarannya yang diproduksi 10 jam berkurang 2 jam, tinggal 8 jam. Itu. Karena relay. Nah, merelay Jakarta 78. Tahun 82 TVRI Medan siaran lokalnya yang diproduksi sendiri tinggal 2 jam. Jadi sentralistik. Ya dulu kan sentralistik karena Ya, memang sentralistik. eranya. Nah, Ya. satu era, tetapi media itu adalah is an agent of change, Ya. agent of development. Nah, Takutan. bagaimana mau membangun kalau medianya tidak melakukan change? Tapi sekarang sudah change, sudah perubahan, sudah reformasi. Menurut kita gimana? Reformasi. Kan reformasi sudah terjadi, media undang-undang sudah berubah. Apa yang berubah? Undang-undang penyiaran sudah menjadi penyiaran publik, gitu kan? Ya, Tapi seperti apa? Sekarang ini publiknya Menurut- dapat apa? Ya kan, oke undang-undang nama is just a name. Nah, tetapi publiknya dapat apa? Apakah dengan menonton itu lalu ada hubungannya dengan warung Tegalnya tambah bagus? Apakah dengan menonton ini lalu tukang ojek dapat penumpang banyak? Harus ada korelasinya kan? Baik, sobat, kita break sejenak. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama Dr. Sumita Tobing. Sekarang ini partai-partai politik, pimpinan partai politik, kaum kapitalis ini, mereka punya TV, media. Bahkan kalau undang-undang penyiaran itu, tidak boleh namanya kepemilikan ganda. Tapi jalan aja. Kepemilikan, jadi monopoli dihapus, katanya di undang-undang itu. Tapi monopoli itu kan monopoli itu. Punya TV, punya koran, punya online, punya semuanya. Ya kan? Lalu mengatasnamakan sekarang eranya sudah era digital, era internet. Jadi dengan alasan tidak ada ruang dan waktu untuk membatasi. Sementara literasi publik, tambah lagi di media sosial era sekarang ini, publik kayaknya tingkat literasi, minat baca semua rendah. Menurut survei ya, riset terakhir tuh. Gimana kita? Kita bicara media publik, penyiaran publik, kita bicara media komersial. Semua media kan tujuannya educate, inform, entertain. So, kenapa semua lari ke entertain nih kita? Sebetulnya melalui entertaining itu kan bisa ada namanya Educate. message ya. Message. Ada message, ada deriving, semuanya ya kan melalui entertainment. Iya. Kenapa tidak gitu? Nah, tinggal lagi sekarang paket entertainment itu apakah memuat pesan-pesan bagaimana orang mau berubah untuk maju. Tapi kalau kita lihat faktanya gimana? Sekarang realita di media. Dalam hal fakta. Broadcasting ya itu yang apakah entertaining itu semua media komersial itu mereka melakukan itu yang seperti itu. Kalau misalnya itu dilakukan, tentu kan kita tidak berutang banyak kan.
Ya kan, tentu pengangguran tidak akan ada. Tentu kita tidak impor beras. Ya kan, kita tidak impor kedelai. Artinya sudah cerdas semua. Nah ini kan semuanya harus cerdas ini kan. Jadi rakyat kurang cerdas, termasuk dalam pemilihan masih berharap pada serangan fajar, serangan pagi, money politik, identitas, kelompok, agama, segala macam itu karena gagal siapa ini kaitan? Pengelola siapa? Medianya atau ya karena gini, kalau dikatakan medianya, ya kan media juga dia bisa menjadi pengurus partai, ya kan, tidak dipisahkan, tidak dibedakan, ya kan. Jadi antara kepentingan politik, ya, kepentingan bisnis, kemudian dengan si rakyat tadi, nah itu kan tidak tajam, tidak jelas. Ya mau kemana? Oke, kuasailah media untuk menguasai apa? Ekonominya, bisnisnya, bagus. Nah, tetapi apa mungkin bisa? Media itu menjadi agent of change, agent of development untuk membangun ekonomi. apa itu tugas semua media massa? Tugas semua media massa Ya, termasuk sekarang media kalau broadcasting. media massa tidak bertugas untuk itu, lalu siapa yang akan mengisi iklan dia? Iklan itu berkembang karena ada consumer yang membeli produk. Nah, siapa yang membeli produk itu? Consumer. Nah, kalau konsumernya nggak punya uang, pengangguran, begini, kalau kita berbicara tentang bisnis, kan harus ada daya beli rakyat. Ya kan? Nah, rakyat punya daya beli, kenapa? Ya, karena ekonominya bertumbuh. Nah, jadi yang namanya TV swasta juga punya kepentingan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini bertumbuh karena ada kebijakan dari pemegang kebijakan, pemerintah sendiri. Jadi ini satu lingkaran yang punya hubungan yang harus saling menopang. Tidak mungkin yang satu mengeksploitasi, yang satu nggak akan jalan. Faktanya yang kayak kita lihat gimana Ya sekarang belum, ini? masih belum nyampe ke situ. Belum nyampe kan? Belum nyampe ke situ. Nah itu kapan sementara kayak mau pemilu kita mau contoh ya siaran pemilu kita pingin supaya pemilih nanti ini cerdas, jauh dari money politik, jauh dari intimidasi, tekanan sosial, agama dan sebagainya. Dia punya kebebasan, free will untuk memilih, menggunakan logiknya kan kita, untuk memilih bahwa dia mesti pelajari ini calon ini, baik calon presiden maupun calon anggota legislatif. Kan tidak, jadi begitu mereka duduk, wah dia membawa, ini bisa nggak ini bagaimana media memainkan ini? Untuk sampai ke situ, medianya harus dicerahkan dulu. Nah, kamu kerja di media, iya. Apa tugas kamu? Oh, saya manajer. Berapa gajimu di sana sebagai manajer? Oh, saya 20 juta. Nah, kalau ini berkembang pertumbuhan ekonomi, 50 juta gaji kamu. Ya. Harus berani itu. Ya, harus begitu. Nah, jadi dalam tempo kalau bekerja 10, 15 atau 20 tahun, kamu sudah aman, sudah semua ada. Ada nggak pemikiran sampai ke situ? Nggak ada kan? Padahal itu harus bisa kita bikin. Nah, bagaimana itu di komersial, mau tanya begitu, bagaimana mau tanya di media? Karena kita membagi media komersial, media public service oleh pemerintah. Media lembaga penyiaran publik yang dibuat undang-undang itu, kayak RRI TVRI lah. Jadi seolah-olah tugas mencerahkan itu ya tugas RRI TVRI. Tapi tugas mereka itu bagaimana itu bisnis yang harus mendatangkan masukan. Kalau dikatakan dua kutub ya, dua kotak begitu ya. Yang ini boleh katakan iklannya, iklan bisnis. Nah, yang ini publik, ya. Nah, tidak cari untung. Kalau dibikin dikotomi ini, sebetulnya bisakah publik berfungsi sebagai publik kalau dia
tidak cukup berpenghasilan. Tidak mungkin. Walaupun dikatakan TV publik, Kalau dia sendiri tidak tercerah karena penghasilannya juga ya, tidak mendukung. tidak, ya satu membuat produksi untuk mencerahkan. Nah, produsernya itu kan seorang, katakan ya, seorang ahli ya. Iya. Dia harus ahli bagaimana pola pikir dipahaminya. Itu profesional kan, dia mesti mahal bayarnya. Nah, belum lagi bilang gambar, suara dan segala macam. Ya kan? Nah, itu kan banyak faktor yang terkait di situ. Dan itu semua sebetulnya saling melingkar. Berarti kayak TVRI itu udah benar apa yang Kak Ita ngomong, bahwa dia harus pesero. Harus pesero. Harus masuk ke pesero. Ya, harus. Kalau nggak bisa. Bagaimana? Supaya kita tidak membuat dikotomi. Sekarang begini ya, kenapa kita menonton Upin Ipin dari Malaysia? Ada program Indonesia yang pergi ke Malaysia sana, kita tonton. Sini ada Upin Ipin yang anak-anak nonton. Lama itu. Malaysia itu. Dibeli itu. Malaysia. Oke. Nah, saya dari dulu di Medan, dari kecil saya udah tahu film India. Ya kan? Nah, itu kan udah industri film India. Itu kita ngomong tuh mungkin 10-15 tahun lalu. 20 tahun lalu kali ya, 20-25 tahun lalu. 25 tahun lalu 25. film India. Iya. Artinya begini, Kat. Era itu, ini sekarang ini ketika media baru muncul, semua yang ada di Republik ini bisa dijual ke luar negeri. Bisa. Culture, bahasa, musik, dan semuanya bisa dijual. Tapi kalau kita begini terus, partai politik pun juga hanya urus bagaimana memenangkan pemilu. Ya sudah, sekarang Pak Freddy tugasnya untuk mencerahkan para politisi. Kasih tahu sama mereka. Yes. Ya kan, jadi para politisi ini Nah, juga, inilah tugas kita nih, lewat media ini. ya, jadi para politisi, partai politik ini harus kita beritahu, kita kasih tahu, ya kan? Kita ini punya potensi yang sangat kuat untuk bisa maju. Artinya para pimpinan partai, para pimpinan media, mereka harus cerdas dulu. Sehingga ke bawahnya itu baru belajar. Jadi dia kan harus jadi role model. Begini ya, pilar pertama misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif, kan tiga ini kan, tiga pilar. Masuk media, ya, media ini apa? Agent of change, agent of development. Kenapa tidak dikasih label itu kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi agent of change, Media. agent of development dikasih ke media? Itu di Amerika begitu. Agent dia. Ya kan agent dia. Dari itu kita ngomong ikut begini, tapi kita tidak ada upaya. Nah itu mulai dari mana? Undang-undang berarti ya. Mesti Ya, mulai dari kita lah, dari siaran-siaran begini. Iya. Nah, tetapi siarannya juga harus bisa diikutin, dinikmatin, dipahamin, dan dilihat bahwa memang ide yang dikemukakan itu memberi dampak untuk hidup dia yang lebih baik. Ya kan pastilah orang tercerahkan. Iya. Ya kan? Kayak kita lihat ya, Kak Ita. Saya tuh kaget tahu Vion TV India. Luar biasa keren ketika perang Rusia Ukraina. Mereka masuk ke dalam dan mereka bahkan CNN saja ketar-ketir. Munculnya luar biasa, tapi mungkin akhirnya agak turun. Kan saya lihat mungkin ada pengaruh politik juga. Jadi, tapi begitu dia masuk, itu keren, Kak Ita, analisisnya tajam-tajam semua. Nah, tapi mereka ketika down itu ada satu, BBC mengeluarkan rekaman Presiden Modi ketika dia masih kampanye pembantaian terhadap tahun 2002 terhadap etnis kelompok Islam di sana. Jadi itu dikeluarkan dokumen itu, bahkan seolah itu desain mastermind-nya Modi. Wah itu semua keroyok kita, keroyok si BBC. Semacam ini, saya kira itu perang media ya. Itu ketika kita muncul, kita udah siap bahwa pasti ada media lain yang sikat juga. Dia mau ambil peran kan.
Nah, itu menurut Kak Ita gimana? Bagaimana kita sampai ke situ? Artinya kita harus cerdas dulu kan begitu. Yes. Itu main perang itu. Agent. Ya. Agent of change, agent of development. Nah, Anda menjadi agent untuk merubah orang. Nah, untuk merubah orang kan harus dipelajarin dulu kan. Ya. Seperti apa kurikulum dia, pola pikir dia, apa di dalam pandangannya yang dia dambakan, apa keinginannya, kan itu harus dikuasain. Nah, udah tahu, udah dibaca, kita udah tahu. Nah, baru kita bikin konsep untuk change. Setelah dia bisa menerima itu, bisa change, baru develop. Nah, kalau rakyat ini develop semua kan media juga beruntung ya. Jadi saya ngomong ini karena ini mesti benar-benar tercerahkan dan tingkat kecerdasan untuk sebagai seorang media man itu benar-benar mesti dinaikin, ditingkatkan karena Bukan hanya ditingkatkan, itu tugasnya. tugasnya kan, Jadi, harus profesional. Katakanlah, ya kan, eksekutif, ya katakan eksekutif, legislatif, yudikatif, kan 3 kamar. Nah, tapi yang kamar keempat ini agent of change. To change, who do you change? Siapa yang mau dirubah? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, siapa yang mau didevelop? Siapa yang mau dibangun? Kan ini, ya kan? Nah, kalau yudikatif ya menjaga supaya hukum ditertibkan, ya tertib, tidak melanggar hukum, kan begitu. Tapi dia bukan untuk men-change. Yudikatif. Jadi artinya media ini harus jadi agent of change. Ya, media apapun. Tapi mereka harus berperan sebagai agent of change, agent of development. Iya, itu. Saya kira itu keren. Baik, sobat, kita harus break lagi. Sobat Leader, masih bersama Dr. Smita Tobing. Baik, Kaita, kita akan coba mengupas ini pencapresan ini. Karena ini tanggung jawab kita juga nih. Betul. Kita harus ikut mencerahkan publik untuk memilih yang mereka cerdas untuk memilih orang yang tepat. Orang yang cerdas juga untuk memimpin kita semua. Ketika dia sudah memimpin, 5 tahun memang, karena konstitusi bilang begitu. Keputusannya yang diperlukan. Betul kayaknya? Tentu materi kampanyenya oleh si calon presiden itu haruslah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para pemilik suara untuk memilih. Nah, jadi berarti sebetulnya calon presiden harus mengenali siapa pemilihnya. Nah, yang kita lihat kan sekarang masuk ke cover awal pendahuluan untuk mencari pasangan cawapres. Katanya yang menentukan cawapres ini. Apa betul ini? Itu tergantung ya. Kalau dikatakan yang menentukan cawapres. Nah, itu tergantung dari kekuatan image yang sudah ada dari si capres tadi itu. Kekuatannya gitu. Kekuatannya apa? Ya, makanya kekuatannya adalah dia tahu siapa yang punya hak pilih, berapa jumlah mereka, ada di mana mereka, ngomong apa kepada mereka, itulah kerja rumah, tugas dari si capres itu. Dan mungkin juga amunisi juga, dia bawa berapa besar uang untuk bisa ikut mendukung kampanyenya, ya kan, untuk bikin proses pemilu. Nah, itu semua kalau masalah amunisi, memang kita katakan dalam kontekstual mungkin ya, dalam konteks kondisi rakyat Indonesia yang dari segi pendidikan, dari segi ekonominya, nah masuklah ke konteks tadi itu. Nah, tetapi kalau dari segi katakan satu negara yang harus dipimpin untuk maju bersaing dalam global kompetisi ini, ya si capres harus tahu. Harus tahu. Dia menjadi pemimpin itu bukan saja memimpin hanya Indonesia tapi dunia. Dia perannya jadi apa konsep-konsepnya. Beginilah, kita vaksin untuk COVID aja masih impor dari luar. Penduduk kita 270 juta. Atau katakanlah beras saja masih impor, kedelai masih impor. Orang makan
3 kali sehari. 270 juta. Nah ini pemimpin ini harus tahu. Nggak mungkin. Tapi sekarang yang mereka perdebatkan, saya baca di covernya, Anies Baswedan mengkritisi infrastruktur jalan yang dibangun Jokowi banyak, mobil listrik, ya kan, dan macam-macam lagi, bahwa itu hanya mubazir dan sebagainya. Ini kan belum masuk di dalam pembuktian fakta, tapi dia juga begitu kampanye dia harus tunjukkan solusinya seperti apa, pastikan akan ditanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda harus gimana supaya tidak mubazir atau tidak rakyat, karena sekarang rakyat menikmati dengan jalan bagus. Ini gimana? Dan Jokowi sendiri dia punya elektabilitas, popularitas dan kepercayaan naik di atas 84%. Jadi agak sulit untuk melakukan attack untuk melawan mungkin calon yang diusung Presiden Jokowi. Artinya kompetisi di antara mereka, begitu. Nah, kompetisi di antara mereka kan tentu memperebutkan suara. Yeah. Suara itu milik rakyat. Nah, jadi si calon ini udah tahu ngomong apa kepada rakyat supaya rakyat itu mau memilih dia. Kan begitu. Nah, ya udah dilihat statistiknya. Persentase dari rakyat ini tentulah pertama-tama dari segi tingkat ekonominya. Ya kan? Nah, ekonomi yang kaya begini, yang ini begini. Ya dilihat. Nah, ngomonglah si capres-capres itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat tadi itu. Tapi memang semua ini kan yang ditentukan kan partai politik yang berperan ketua-ketua umum partai. Calon baik DPR atau presiden mereka harus punya amunisi yang cukup signifikan untuk bisa memenangkan. Sebetulnya ada dua pendekatan ya. Kalau dikatakan amunisi, nah amunisi itu dalam bentuk apa? Apakah amunisi itu berarti punya uang untuk membeli suara rakyat? Itu satu. Apakah amunisi itu dia punya konsep untuk membangun rakyat itu sejahtera? Jadi ada dua. Nah sekarang tinggal pertanyaan, rakyat itu pahamnya apa? Nah itu harus kita tahu. Nah mungkin partai politik juga tahu. Rakyat Indonesia ini tingkat pemahamannya atas haknya sebagai rakyat begini, begini, begini. Nah itu dilihat di situ. Nah tetapi semuanya kembali lagi kepada rasa sebagai seorang pemimpin dari partai politik. Bagaimanapun harus sadar bahwa Indonesia ini satu negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, ya, yang punya potensi untuk menjadi negara maju. Apakah itu tidak menjadi panggilan batiniah dari calon-calon dari partai politik ini? Tidak akan mungkin satu negara bisa maju kalau rakyatnya bodoh dan miskin. Kenapa Cina dalam 20 tahun Xi bisa bikin Cina investasi di mana-mana? Investasi di Amerika, Timur Tengah, Latin Amerika, di Afrika. Hanya dalam 20 tahun. Nah, dia paham. Kenapa? Nah, makanya ketika dia memulai namanya pembangunan ekonomi, dia mulai dari rumah-rumah rakyat. Membangun satu, katakanlah, membuat sepeda motor. Ya, dia bukan bangun, tunjuk satu orang, bikin pabrik sepeda motor, tidak. Oke, di rumah sini bikin roda, di sini bikin tangki, di sini bikin bannya. Terus sampai nanti di akhir di rumah ini baru di assembling semua. Nah kenapa? Dia paham. Tidak mungkin satu negara bisa maju kalau warga negaranya bodoh dan miskin. Nah ini Xi Jinping tahu. Nah ini yang kita harus belajar. Mari kita katakan ini kepada partai politik. Terutama karena kan partai politik yang bisa menentukan capres, caleg, pilkada, ya kan ya kan jadi artinya itu presiden atau para pimpinan mau pusat sampai daerah dia harus mengenal rakyatnya, dan kalau membangun sesuatu itu bagaimana semua terlibat. Kayak tadi kita bilang di Cina itu, memang saya pernah ke Cina ya, saya tahu bagaimana mereka akhirnya
bergotong royong memainkan. Jadi kata gotong royong itu sudah dilakukan mereka itu. Itu karena apa yang tadi apa? Karena rakyatnya. ZPG itu tahu tidak mungkin satu negara bisa maju kalau rakyatnya bodoh dan miskin. Nah, jadi begitu Ziping duduk, lalulah ekonomi dari rakyat, dari rumah-rumah dulu. Ya, lalu dengan dia terlibat di dalam ekonomi, membuat ban. Nah, itu kan udah pendidikan. Nah, dan seterusnya. Habis itu mungkin lagi barang-barang komoditi yang lain. Termasuk baut-baut kecil itu udah rakyat yang buat di rumah, kayak industri rumah ya. Nah, kenapa? Penduduk dia 1 miliar. Ya di Korea juga begitu, kayak mobil Hyundai segala macam itu. Kita ke sana, oh ada yang buat karetnya. Iya. Nah, begitu. Di rumahan ya benar. Nah, jadi kita Tapi sini juga sudah mulai kok kita di Indonesia makanya ini. kita Mudah-mudahan ini lebih kita masif. dorong, kita bantu, kita dorong lah, dibantulah, iya kan, pemahaman itu sadar gitu kan. Tapi masih kuat monopoli ini di Enggak, di dan Republik oke, ini. itu monopoli itu kan cuma pola pikir ya. Pola pikir, oh kalau aku monopoli, aku yang kaya, aku yang begini. Seberapa sih yang dibutuhkan? Ya kan? Stres sendiri. Ya kan? Nah kalau, oke kamu kaya, tapi kamu juga nggak bisa menikmatin. Bisa nggak naik sepeda, begini, melihat udara gitu. Ya takut dirampok orang, ya nggak? Rumah ditutup penuh. Tuh. Nah jadi disinilah artinya pola pikir, pola memandang yang memang ya harus kita bantu. Ya, katakanlah media memang juga tidak semua. Tapi proses mencari pemimpin yang sekarang lewat media dan proses interaksi di publik yang kita baca di media, apa sudah menarik ini. Kita sudah pemilu reformasi, kalau hitung dari 2004 saja, kan sebenarnya kita sudah masuk dalam konsolidasi demokrasi ini. Belum demokrasi full sebenarnya, masih dikonsolidasi. Tapi kita melihat gimana nih prosesnya sekarang ini. Proses ini memang berat. Nah kenapa? Karena kebetulan juga ada peran para negara globalis. Nah, kenapa juga? Faktor kedua, karena Indonesia ini sumber daya alamnya begitu melimpah. Nah jadi yang globalis juga mau kita ini jangan maju. Supaya dia yang menguasain. Balik lagi ke zaman dulu, ke zaman VOC ya. Yeah. Kita misalnya sudah melihat secara luas. Ya pilihan kita mau tidak mau adalah kita bangun bersama. Jadi hanya dengan bangun bersama, bangkit bersama, lalu cerdas bersama, sejahtera bersama. Ya. Itu Ya, kalau tidak bersama ya sendiri sakit jiwa itu berkali ya. Itu gotong royong sebenarnya. Kita selalu ngomong gotong royong, tapi kenapa ya? Yang muncul individu-individu yang ujung-ujungnya yang kita baca lihat di media, yang korupsi BTS lah, segala macam itu, yang melibatkan sejumlah. Karena gini, dalam periode ya 77 tahun ya, katakanlah masa Soekarno, kemudian masa Soeharto, habis itu ada reformasi, kan begitu ya. Nah, ini sambungannya itu kan tidak berjalan. Tidak berjalan dia. Ya kan, dan tidak berjalan, dan kebetulan tidak beruntungnya adalah adanya tiba-tiba global competition. Emangnya negara globalis suka melihat kita maju pinter, kecuali kalau negeri ini sumber daya alamnya nggak ada, belalang pun tak hidup. Tapi Cina juga dulu tidak diharapkan untuk maju kan, tapi dia bisa maju jadi global competition. Tapi tahu nggak, Ziping koruptor ditembak mati. Nah, maksudnya itu mungkin ya kita dari dulu kan mau tembak mati, tapi nggak jadi-jadi, ada yang mau siap gantung di tembok di Monas. Ya karena masih belum tercerahkan. Berapa sih yang dibutuhkan? Menurut kita tembak mati koruptor tuh perlu nggak sih itu? Perlu. Tapi katanya melanggar HAM. Ya terserah. Ya udah, kalau melanggar HAM ya apakah membuat orang tidak mampu membayar biaya kesehatannya tidak melanggar HAM? Apakah orang yang tidak mampu menyekolah anaknya tidak melanggar HAM dari warga negara? Parlemen maupun di eksekutif, mereka tuh benchmarking semacam studinya, bandingnya kan ke Cina, Korea, tapi malah
pulang sampai ke sini itu juga nggak jalan-jalan, nggak bisa. Ya, enggak, kalau itu begini ya, bukan berarti kalau udah ke sana dia dengan mata terbuka, pemikiran terbuka. Saya tuh S2, S3 dari Amerika loh. Ya kan, saya tahu kok. Ya kan bagaimana yang orang-orang Indonesia di sana saya tahu. Nah jadi memang tergantung orang itu. Panggilan batiniah dia apa? Iya, iya. Apa udah selesai dengan dirinya? Ya kan? Misalnya lah, Pak Freddy. Udah selesai dengan dirinya. Udah, punya pesawat pribadi udah. Belum cukup. Apalagi? Nah, disitulah yang artinya perjalanan hidup, cara memandang, cara melihat dibutuhkan. Panggilan batinnya itu. Panggilan batinnya. Dia mau ngapain. Nah, satu, dia tuh memahami dunia ini, the global. Ya kan, ini the global. Ini di sini Indonesia. Ya, dengan sumber daya alamnya. Dia harus bisa melihat Indonesia nih. 13.600 pulau, ini begini. Nah, bagaimana Panggilan batin. Udah melihat nggak? Oh belum, dia belum selesai dengan dirinya. Dia nggak bisa melihat. Enggak, kenapa? Dia belum selesai dengan dirinya. Kenapa? Wah, saya mau punya mobil yang harga 4 miliar. Habis itu saya mau punya jet. Habis itu mau punya apa? Nggak ada habisnya. Yeah. Nah, dia belum selesai dengan dirinya. Jadi hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya yang bisa menjadi agent of development. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Ya, agent of development. Nah, artinya dengan dia mempunyai pola pandang yang demikian, tentu ketika melakukan itu dia punya kepuasan batiniah. Dan dia memanglah seorang negarawan. Jadi itu leader ini mencari pemimpin yang punya integritas, punya karakter, punya visi. Ya, leader, pemimpin. Sebetulnya kalau mau dibilang, siapa yang mau jadi pemimpin harus jadi pelayan. Betul. Ya, betul itu. Ya kan? Dia harus tahu rakyat. Tadi Xi Jinping Ya, tahu. lakukan, dia tahu rakyat ini begini banyak, supaya semua dapat gotong royong, ada yang kerja apa. Saya berpikir begitu. Bangsa ini misalnya proyek ya, kita. Satu proyek pemerintahan. Sekarang ini kalau kita baca, kenapa jalan itu kualitas rendah dan di markup tinggi sehingga baru jalan satu kali mobil sudah hancur. Ada kemungkinan ini proyek-proyek sudah dibagi-bagi di para anggota dewan yang ada di daerah itu. Jadi mereka kerja, kita ini punya si anggota dewan A, ini juga anggota dewan B. Mereka tidak kerja, tapi dia subkontraktor lagi ke perusahaan yang lain. Tunggu, motif dia misalnya melakukan itu adalah untuk mencari keuntungan di dirinya kan. Nah, jadi dia masih miskin. Karena dia masih pingin terpilih lagi karena dia sudah melakukan pembiayaan pemilu ketika dia terpilih. Baik, sekarang saya tantang, bisa nggak maju di pemilu tanpa pembiayaan? Bisa Nah, sebenarnya. ya sudah, kan bisa kan? Ya kan, rakyat butuh apa? Hanya mau butuh 50 ribu, coblos, bayar 50 ribu, 100 ribu, atau mau dapat sekolah gratis anaknya. Ya, betul. Itu yang Sekolah harus gratis. bagaimana mencerahkan supaya rakyat itu mau ikut itu. Ya, media, Berarti si pemimpin calon ini dia mesti menunjukkan kecerdasannya bahwa terbaca dia panggilan batinnya Pak dia. Pak Freddy lah ngajarin mereka. Jadi calon-calon pemimpin ini, parpol-parpol ini, ya udah kasih. Memang tugas kita untuk supaya bangsa ini lebih baik. Lah kan agent. Ya, kita agent. Saya pegang nih. Kita agent of change and agent of development. Ini ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini nggak dibilang agent. Masuk Kita ke yang media, agent. agent. Nah jadi ya kita tahu. Ya kita agent, ya udah kita kasih tahu. Siap. Dengan apa? Persuasif, educating. Tidak menjadi musuh. Jadi Itu tugas kita. apa yang kita mau katakan nih pemilu 2024 ini? Baik legislatif, ini kita statement akhir nih kita. Dan Presiden, apa yang kita mau sampaikan? Baik, dari pihak yang mengajukan dirinya, ya kan dia pegang janji-janjinya, dia lakukan itu.
dari pihak yang mau jadi pemimpin tadi itu, Jadi presiden. jadi presiden itu, dia tahu rakyatnya siapa dan mau diapakan rakyat itu. Itu dari pihak eksekutifnya. Dari rakyat, rakyat harus punya kesadaran. Bisakah taraf hidupnya itu menjadi lebih baik? Lebih baiknya bagaimana? Nah, misalnya untuk biaya pendidikan, kesehatan, biaya hari tua, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diajarkan juga kepada rakyat. Jadi jangan mencoblos hanya karena dibayar 50.000, ya kan? Jangan. Tapi bayangkan bahwa dengan kepemimpinan 5 tahun, anak saya sekolah SD, SMP, SMA gratis. Kasih makan siang. Nah, Kasih gizinya makan bertambah. siang, diantar, dijemput. Udah? Dah. Nanti hari tua, dapat tunjangan hari tua. Nah, coba ini kalau rakyat tahu semua. Kita mampu lah. Mampu ya. 13.600 pulau. Apa yang nggak ada di negeri ini? Apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Gandum aja diganti dengan itu tanaman yang baru sekarang digalakkan, bukan Sorghum. bulgur ya, Sorghum. sorghum, dan lebih gampang lagi nanamnya. Iya. Apa yang nggak ada? Sekali tanam seterusnya dia tumbuh mau terus. bikin baterai, itu litium ada tuh bahannya. Dia sudah dilakukan Presiden Jokowi sekarang. Nah, semua ada. Nah, jadi dengan keadaan yang semua begitu, ya apakah partai politik dengan pemimpin-pemimpinnya ya kan tidak mendambakan bahwa yang negeri ini Republik Indonesia ya menjadi negara yang sejahtera. Ya kan, coba lihat itu. Ya. Singapura. Great, Kaita. Jadi semua calon pemimpin, pertama dengar suara batinmu bahwa kamu adalah pemimpin rakyat. Bagaimana mencerdaskan rakyat, mengikuti proses secara cerdas, tidak berupaya untuk berjanji untuk tidak ditepati. Dan dengan demikian rakyat akan cerdas melakukan hak pilihnya, menggunakan logika yang cerdas tanpa harus dibayar. Demikian saudara, 1 jam bersama Dr. Sumita Tobing, saya Fridindolo dari Menara Kartika Chandra Jakarta, Indonesia 1 Channel. Terima kasih Kaita. Udah.